Kami boleh Tuhan dilepaskan Tuhan dari segala beban yang selama ini datang menghimpit kami Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan yang selama ini Tuhan yang banyak mengeraskan hati Tuhan untuk tidak mau datang ke hadapan Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, lewat doa-doa kami Tuhan, Engkau mendengar kami Bapa. Engkau menyenangkan telinga-Mu Tuhan atas setiap doa-doa anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakini Tuhan, lewat doa 10 malam Bapa, banyak mujizat-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyaksikannya Tuhan ke depannya Bapa Punyata. Oleh karena kelelahan kami Tuhan, karena aktivitas kami, dan karena kedagingan kami Bapa, kami tidak datang di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan Engkau melegakannya di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami Bapa mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan kami dapat pencerahan Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan kami boleh Tuhan bangkit Tuhan dari kelemahan kami Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik untuk hamba-Mu Tuhan yang berlelah. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan dari telapak kaki sampai ujung rambut Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu boleh kami dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang belum mendapat Tuhan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya lewat malam ini kami semua dapat merasakannya. Kami semua boleh berbicara Tuhan kepadamu lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa salam. Terima kasih buat kehadirannya. Diharapkan besok lebih banyak lagi sampai ikutnya pada hari Sabtu. Kita menikmati firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Surat Rasul Lukas, Kisah 19 ayat 1 sampai 10. Mari saya undang kita bangkit berdiri untuk pembahasan firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada teman-temannya bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus membentangkan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus di rumah ibadat itu dan mengajar kebenaran ini, oleh pemerintahannya yang Yerusalem yang mereka katakan Allah. Namun ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau dia tinggal, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Hal ini dilakukannya kota namanya, sehingga semua penduduk asing yang mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Puji Tuhan, silakan
penduduk yang berbahagia adalah kita meluangkan waktu beribadah mendengar firman Tuhan dan iman kita makin ditambahkan. Saudara, ini kisah perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini satu rasul di luar 12 rasul, terpilih diangkat oleh Yesus Kristus sendiri setelah Tuhan Yesus mati dalam perjalanan ke Emmaus. Kita melihat sekarang Apolos dikatakan juga melayani. Padahal Apolos ini tahunya dia tentang baptisan Yohanes, hanya tentang baptisan, sehingga satu kali dia diperingatkan oleh Aquila, Priscilla, dibawa ke rumahnya, diingatkan bahwa bukan hanya itu saja pengajaran, tapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Dan Rasul Lukas mengatakan waktu Apolos ke Efesus, waktu Paulus ke Efesus, dikatakan Apolos di Korintus. Artinya dia bergerak dari kota ke kota yang disebut Apolos. Kita melihat kehebatan daripada Rasul Paulus, dia menjelajah daerah-daerah pedalaman. Sampai ke pedalaman, ke pelosok-pelosok, dia berjalan memberitakan firman. Itulah karena dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus dengan luar biasa dalam panggilannya. Dia semangat memberitakan firman Tuhan. Kunjungan ke Efesus ini adalah perjalanan yang kedua kali. Itu perjalanan yang kedua kali. Dan di satu tempat yang namanya Efesus, dia bertemu dengan beberapa orang murid. Di ayat yang ke-7 dikatakan 12 orang murid. Kenapa disebut murid? Kelihatan dari gaya mereka waktu dijumpai mau diinjili. Rupanya mereka sudah menjadi murid. Kemudian bertanyalah Rasul Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jadi menjadi murid artinya sudah percaya sebenarnya kepada Tuhan Yesus, dan mereka sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat, perilakunya berubah luar biasa. Mereka menjadi pengikut Tuhan. Tapi Rasul Paulus harus meyakinkan, ini kan di pedalaman, orang ini sebenarnya siapa yang 12 orang ini? Dikatakan mereka sudah percaya pada nama Yesus. Jawab mereka, tetapi mereka menjawab dia atau Rasul Paulus, belum. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabnya belum. Belum menerima Roh Kudus. Tetapi dikatakan belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kalau sekarang ini ditanya sama orang Kristen, nggak relevan lagi. Itu perjaman dulu. Artinya belum mendengar Roh Kudus. Pasti semua orang Kristen di dunia mendengar Roh Kudus ada. Kalau pertanyaannya apakah kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus? Oh, banyak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Artinya, sudahkah kamu dibaptis oleh Roh Kudus? Itu menerima artinya. Pertanyaan, bukankah kita bisa menjadi percaya karena Roh Kudus menggerakkan kita? Rupanya hal percaya kepada Yesus itu berbeda dengan kita menerima Roh Kudus. Jadi sebuah denominasi di dunia percaya pada Roh Kudus itu ada, dan mereka mendengar dan juga menyanyikan dalam lagu-lagu yang secara universal, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya Esa. Itu universal dinyanyikan seluruh umat Kristiani di dunia. Tapi Rasul Paulus tidak terkecoh dengan kepercayaan itu. Dia bertanya memastikan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Pertanyaan ini juga didukung dengan Yesus Kristus, karena mereka
Semua murid-murid sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menyaksikan naik ke surga, Tuhan Yesus. Memang dia Allah. Tapi pesan Tuhan Yesus, kamu tunggu tetap di Yerusalem. Aku akan kirimkan Roh Kudus. Nah, ini pertanyaan sama kita, sama semua jemaat sama Kristen. Sudah menerima Roh Kudus? Sudah menerima baptisannya Tuhan Yesus, yaitu dengan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita? Ini pertanyaan. Dan inilah yang terus dipertanyakan akan Tuhan, karena itu perintah dan itu penting. Makanya Tuhan Yesus katakan tunggu di Yerusalem, berdoa. Dan Rasul Paulus juga dalam penginjilannya, kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, murid, dia memastikan harus menerima baptisan Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi tugas gereja penginjil sekarang ini, untuk harus mengingatkan semua orang Kristen, mau dia jemaat mau pendeta, harus dia menerima baptisan Roh Kudus. Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi dia yang datang kemudian, Yesus Kristus, akan membaptis dalam Roh Kudus dan dengan api. Kalau baptisan api itu saudara, baptisan penderitaan. Terus dia menderita, tetapi dia tetap melayani Tuhan, tetap setia, percaya kepada Tuhan. Itu terjadi banyak akhirnya di negeri Afrika. Pendeta dibakar, tetap dia percaya kepada sampai mati. Itu banyak beritanya di berbagai YouTube. Itulah disebut baptisan api. Rela menderita sampai mati. Itu baptisan api, saudara. Dia tetap pikir Tuhan. Jadi jangan pikir baptisan api itu dia hebat kali pelayanan, bukan. Itu penderitaan. Tapi dia tetap beriman. Tidak semua orang menerima baptisan api itu atau martir. Nah, kita melihat saudara pertanyaan itu, sudah kita menerima Roh Kudus sekarang sangat penting. Dan mereka katakan belum. Rasul Paulus menjawab, kalau jadi baptisan siapa kau terima? Baptisan Yohanes. Oh, aku tahu Yohanes Pembaptis, khotbah dia adalah bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Hai kamu orang Farisi, keturunan orang berdua, bertobatlah. Dikatakan, dan banyak orang datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Bahkan Yesus Kristus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan karena pertobatan, tetapi untuk membuktikan dia adalah yang diutus oleh Allah. Sebab pada saat itu langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam wujud penglihatan, yaitu seperti burung merpati, dan Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi bukan pertobatan Tuhan Yesus, deklarasi dia memberi contoh bahwa semua orang Kristen harus menerima baptisan air udah dewasa, bukan ketika Yesus Kristus masih bayi. Dan dia menerima Roh Kudus sepenuhnya turun atas dia untuk membuktikan ketiga tunggal Allah itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, baptisan Yohanes berarti baru baptisan pertobatan. Puji Tuhan, kalian sudah bertobat, ya, tidak macam-macam lagi. Tapi ingat, rupanya Yohanes Pembaptis pada waktu sangat terkenal pengajarannya, sampai ke pedalaman orang percaya datang sampai ke Efesus. Itu sebabnya satu kali Tuhan Yesus dibuntuti oleh orang Farisi, ya, ahli-ahli kitab. Waktu itu Tuhan Yesus memberi pertanyaan karena mereka sangat anti sama Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus bertanya, apa kamu baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari sorga atau dari mana? Itu pertanyaan. Ya. Pertanyaan, dari manakah baptisan Yohanes? Matius 21 ayat 25. Jadi sangat serius ini tentang baptisan ini, sampai dipertanyakan oleh agama Yahudi. Matius 21 ayat 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?
dari surga atau main-main daripada Yohanes Pembaptis? Kira-kira begitu. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Artinya, mengapa kamu tidak ikut dibaptis? Mengapa kamu tidak ikut tobat? Kalau kita jawab itu dari surga. Jikalau kita katakan selanjutnya, namun jikalau kita katakan dari manusia, dari akal-akalan Yohanes Pembaptis, kita takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap Yohanes itu nabi, sehingga powernya kuat, kuasa Roh Kudus yang ada pada Yohanes Pembaptis, urapannya luar biasa. Orang pada datang minta dibaptis. Sampailah cerita itu kepada orang-orang di Efesus, baptisan Yohanes. Oh, kata Rasul Paulus, tandanya pertobatan. Puji Tuhan, dia sudah bertobat. Tapi ingat, Yohanes Pembaptis sudah berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa manusia. Ketika Yesus berjalan, sudah dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan satu kali dia berkata, biarlah dia semakin bertambah, dan aku semakin kecil. Dan memang murid-murid Yohanes mulai beralih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Semakin sedikit murid Yohanes Pembaptis, dia makin kecil sampai dia lenyap. Bahkan dia mati dibunuh kepalanya, dibawa kepada istana. Ya, saat Herodias, istri Herodes, minta kepada anaknya menari penggal kepala Yohanes Pembaptis sampai mati. Tapi pesan baptisan, pesan pertobatan sampai kemana-mana. Kagum Rasul-Rasul luar biasa ini. Berpercaya sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau begitu, karena itu kan tentang baptisan pertobatan. Kita ulang lagi ya. Artinya tidak cukup hanya bertobat, mesti betul-betul kita itu menerima Yesus sungguh-sungguh dari hati. Akhirnya saudara kasih dibaptis lagi lah sama Rasul Paulus. Mereka mendengar firman Tuhan dengan luar biasa tentang siapa Yesus. Tadinya mereka kagum dengan Yohanes Pembaptis luar biasa. Rupanya beralihlah karena Rasul Paulus menjelaskan siapa Yesus. Akhirnya mereka lebih mengenal karena mereka sudah murid Yesus, tapi belum begitu mengenal. Itu perlunya ada orang beritakan Injil. Dan mereka terima dibaptislah dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah baptisan itu, Rasul Paulus mau memberkati mereka, tumpang tangan, dan tiba-tiba dikatakan, turunlah Roh Kudus atas mereka. Bukan karena Rasul Paulus tumpang tangan, tetapi karena mereka percaya. Di momen Rasul Paulus tumpang tangan, turunlah Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mereka mulai berbahasa roh. Cirinya berbahasa roh. Bahkan setelah itu, ya, di 12 orang itu ada yang bernubuat. Mereka berbicara, mungkin menubuatkan tentang Efesus nanti akan maju. Efesus yang tidak tahu apa nubuatnya. Jadi saudara kasih pertanyaan sama jemaat GPI Efesus sebelum ini. Sudah berapa menerima Roh Kudus? Sudah berapa lama menjadi Kristen? Jangan main-main saudara. Karena itu pesan daripada Tuhan. Saudara, semua orang bisa menjadi Kristen. Banyak yang terus bertambah, tapi pesan Tuhan itu tetap sama sampai sekarang. Ya. Tidak sekedar perayaan nanti hari Minggu, hari Pentakosta kita rayakan meriah. Kenapa hanya perayaan? Tidak, itu menjadi peringatan. Harus semua orang Kristen menerima karunia itu. Itu dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Itu soal keyakinan saudara, soal doktrin pengajaran kita, bukan tafsiran Alkitab, tapi nyata tertulis di berbagai. Saudara, Injil masuk ke tanah Batak 7 Oktober 1861, dan tanggal bulan itulah menjadi tanggal tahun bulan berdirinya Gereja KBP di Indonesia. Saudara, menghitung beberapa tahun, tetapi pertanyaan tetap,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kita baru percaya. Terus relevan. Biarlah Tuhan yang melihat. Ya, perlu dipertanyakan. Sudahkah menerima Roh Kudus? Mereka tahu pengakuan iman dibacakan terus, dilafalkan. Dan tidak cukup kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Dia pesankan, aku akan kirimkan satu pribadi yang akan menolong. Dia akan menyertai sampai kesudahan zaman, dan berdoalah dalam Roh itu. Terus katakan, Dialah penolong, mengajari kita berdoa. Pertanyaan sama kita, mungkin kita dari lahir, bahkan belum lahir, udah jejak-jejak Kristen itu ada. Karena opung kita Kristen, orang tua kita Kristen, dua-duanya kita lahir Kristen. Tapi pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika percaya? Dialah penolong kita, penolong yang baik. GPDI masuk pertama kali Injil itu, saudara, tahun 1921, tapi baru disahkan oleh Belanda itu pada tahun 19 Maret 1923. Ketika masuk, gereja itu masih berbahasa Belanda, GPDI, namanya Verenigde Pinkster Gemeente, Pinkster disingkat. Indonesia lagi dijajah Belanda. Ketika Soekarno terpilih, singkirkan yang berbau Belanda. Lahirlah 19 Maret 1923 membawa Injil sepenuh. Namanya memiliki kuasa Roh Kudus. Muncullah baptisan selam. Ini versi GPDI. Sebelum itu, ya, sudah ada penginjilan, tapi yang terekam, yang diingat buat kita, organisasi kita masuk ke Indonesia itu saudara 1921 berdiri resmi organisasi dalam bahasa Indonesia. 19 Maret 1923. Cukup itu. Pesannya satu, saudara. Injil sepenuh, full gospel. Percaya pada baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Percaya mujizat. Ya, itu yang terus dikritik oleh denominasi yang tidak mengakui baptisan Roh Kudus. Ada aliran Pentakosta yang masih percaya baptisan. Lalu pesan Tuhan, tapi itulah namanya denominasi berbagai warna. Di mana kita sebagai anak Tuhan miliki itu bukan akal-akal organisasi, berbagai organisasi gereja, aliran-aliran Pentakosta melebar kemana-mana. Bahkan sekarang ini termasuk gereja-gereja besar namanya mega church di dunia ini. Gereja-gereja full gospel beraliran Pentakosta atau karismatik atau Pentakosta. Boleh cek mega church, search di YouTube gereja aliran Pentakosta. Belanda Roh Kudus. Kalau saudara pergi ke Korea Selatan, gerejanya pendeta yang bicu jemaahnya itu 10 juta. Itu full gospel. Darah percaya dan terima Roh Kudus dan berdoa. Ajak teman-teman kita, saudara, menerima Roh Kudus. Gak cukup hanya baptisan air, baptisan selam, gak cukup. Gak cukup. Itu baru tanda pertobatan sendiri datang. Kalau di teman kita dikatakan itu seperti orang naik CD saja. Setelah penyerahan anak, setelah baptisan kecil, itu hanya seperti itu. Tuhan mau si penolong itu datang sama kita pribadi. Mari kita sempatkan waktu kita sungguh-sungguh berdoa, dan besok aja teman kita tanya pertanyaan, woi, perlu baptisan Roh Kudus?
pada penyembahan. Itu dulu yang paling penting. Sebab pertanyaan itu terus berkumandang. Sudahkah kita sungguh-sungguh? Dan kalau saudara sudah terima, fokus berdoa berbahasa roh untuk membangun diri saudara sendiri. Membangun diri sendiri dengan doa yang diilhami oleh Roh Kudus dengan berbahasa roh. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini mengalir di bait suci.